Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Black Box. Adalah garapan sutradara Kazuya Nomura dan Keisuke Shinohara yang diproduksi oleh studio Treehouse. Dan film ini dirilis pada tahun 2019. Black Box yang berdurasi sekitar 90 menit ini menceritakan kisah tentang seorang gadis bernama Rika yang merupakan keturunan dari klan Isurugi. Sedari dulu, klan Isurugi bertugas sebagai ninja pembunuh dan Rika harus menjadi ninja pembunuh atas perintah kakeknya. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa, ini adalah konten full spoiler. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di scene awal, kita diperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang dikejar-kejar oleh seorang ninja bertopeng berbentuk black box. Gadis tersebut adalah Rika yang masih kecil. Sedangkan ninja tersebut adalah kakeknya, Rika yang bernama Yoi Isurugi. Ia dilatih oleh kakeknya agar bisa menjadi ninja mengikuti jejak leluhurnya. Rika menolak untuk menjadi ninja, lalu ia meninggalkan kakeknya melalui ruang bawah tanah. Rika pergi ke laboratorium milik ayahnya yang bernama Allen Isurugi untuk bermain bersamanya. Ayahnya menolak untuk bermain dengannya. Sebagai gantinya, ia menunjukkan robot ciptaannya kepada Rika. Terdapat 3 robot yang semuanya berbentuk hewan, mulai dari elang, anjing, dan tikus. Robot tersebut dapat berbicara, mengganti kulitnya layaknya hewan sungguhan, dan juga mempunyai pikiran seperti manusia. Lalu Rika ingin memberikan nama kepada mereka, dan ayahnya setuju. Dia memberikan nama Kasumi untuk robot elang, Oboro untuk robot anjing, dan Madara untuk robot tikus. Rika juga berkata kalau ia ingin menjadi ilmuwan seperti ayahnya, tetapi ayahnya Rika menyuruh Rika agar ia mengikuti jalannya sendiri. Ayahnya Rika kemudian menunjukkan foto dia bersama teman-teman ilmuwannya dan berkata bahwa dulu dia telah membuat kesalahan. Rika pun bingung mendengarnya. Setelah itu, time skip beberapa tahun, di mana Rika sudah remaja dan saat ini ia belajar di sebuah universitas. Kemudian, Rika mengabari ayahnya bahwa ia akan pulang ke rumah untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Cerita beralih ke ayahnya, Rika, di mana ia didatangi oleh orang misterius. Kemudian ayah Rika berkata bahwa ia tidak ingin robot hewannya dikirim ke medan perang. Sementara itu, Rika yang baru sampai ke rumahnya terheran-heran karena rumahnya terlihat kosong. Dia lalu naik ke lantai 2 dan terkejut karena melihat noda darah di ruang makan. Dia lantas mencari ayah dan kakeknya. Dia menuju ke laboratorium dan menemukan ayahnya dalam keadaan terluka parah. Segera ia menelpon ambulan, tetapi tidak ada sinyal. Kemudian mereka berdua dikepung oleh segerombolan prajurit mirip tentara dan membawa senjata api. Lalu ketua mereka datang dan bilang bahwa misi mereka adalah untuk mendapatkan data dan isi kapsul penelitian ayah Rika. Mereka semua bersiap untuk menembak, tetapi digagalkan oleh kakek Rika yang datang dan membunuh sebagian prajurit tersebut, walaupun dirinya kehilangan banyak darah. Tiba-tiba datang seorang ilmuwan bersama gadis misterius yang berjubah. Ayah Rika mengenali ilmuwan tersebut adalah rekan dulu di laboratorium yang bernama Lauren, dan gadis tersebut adalah anaknya Lauren. Lauren mengenalkan anaknya sebagai hasil eksperimennya. Kemudian, Mia mengangkat tubuh kakek Rika dan para prajurit menembaknya. Ayah Rika juga ditembak saat dia sedang menyalakan sistem keamanan. Rika yang melihat hal itu terlihat pasrah. Kemudian kakek Rika menyuruh Rika untuk lari, dan ayah Rika menyuruh robot-robotnya untuk membawa Rika kabur. Rika yang dibawa oleh robot elang melihat seseorang di bawah, dan dia kenal bahwa orang itu adalah teman ayahnya. Rika mendarat di depan sebuah patung yang merupakan pintu ruang rahasia. Kemudian, Rika mengambil beberapa senjata sembari memakai topeng Black Fox yang bertekad untuk membalaskan dendam. Cerita mengalami time skip lagi, di mana Rika sudah mempunyai pekerjaan baru, yaitu menemukan barang milik pelanggan yang hilang. Selagi bekerja, dia juga sambil mencari informasi para pembunuh. Selain itu, Rika kini tinggal di apartemen bersama teman sekamarnya, Melissa. Rika terus mencari informasi, dan dia mengetahui bahwa para prajurit tersebut dibayar oleh perusahaan bernama Great Same. Dia lantas mencoba untuk memata-matai fasilitas perusahaan tersebut, tetapi ia ketahuan oleh penjaga di sana. Rika yang ingin ditangkap oleh penjaga dicegat oleh seorang gadis berambut putih. Ia menyuruh para penjaga untuk melepaskannya.
Kemudian, Rika berterima kasih dan menanyai nama gadis tersebut. Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan nama Mia. Lalu, ia menyuruh Rika untuk pergi dari tempat tersebut dan meninggalkannya. Rika yang melihat ia membawa buku tentang catur, lantas mengajak Mia untuk bermain catur sambil mengobrol. Tak terasa hubungan mereka semakin dekat dan menjadi teman walau hanya sesaat. Mia ternyata adalah anak dari Lauren dan dijadikan kelinci percobaan untuk eksperimen ayahnya. Awalnya Mia menolak, tetapi ayahnya mengatakan bahwa ini terakhir kalinya dan akhirnya Mia setuju. Mia nampak kesakitan karena eksperimen itu. Cerita beralih ke Rika yang menjadi ninja dan berencana masuk ke dalam fasilitas Great Sam. Dengan bantuan dari para robotnya, akhirnya ia bisa masuk ke dalam tempat tersebut dan bertemu dengan gadis berjubah. Rika mencoba menyerang gadis itu, tetapi gadis itu menangkis serangan Rika dengan telekinesisnya. Rika lalu diserang oleh Mia dengan kemampuan listriknya dan membuat Rika terpental. Topeng Rika terlepas dan menampakkan wajahnya. Dan sontak, membuat Mia terkejut. Ayah Mia menyuruhnya untuk membunuh Rika, tetapi Mia tidak mau. Akhirnya ayah Mia melakukannya sendiri dengan menembaki Rika. Rika berhasil menghindarinya dan menyerang Mia hingga membuat topengnya lepas. Rika yang ingin membunuh Mia pun terkejut, karena musuhnya selama ini adalah temannya sendiri. Rika pun membulatkan tekadnya dan mencoba menusuk Mia, tetapi dicegah oleh Oboro. Oboro mengatakan bahwa alasan ia membantu Rika untuk mengambil kembali data penelitian ayahnya, bukan untuk menjadikan Rika seorang pembunuh. Sementara itu Mia dikendalikan oleh ayahnya dan membuat salah satu gedung Great Sam roboh. Rika pun lari dari tempat itu dan membawa Mia yang sedang pingsan. Rika lalu membawa Mia ke apartemennya. Rika kemudian termenung di tangga dan menganggap dirinya tidak pantas menjadi seorang ninja karena tidak bisa membunuh musuhnya. Kemudian, cerita beralih ke Mia yang sedang bermimpi melihat ingatan masa kecilnya. Waktu kecil, Mia sering bermain bersama ayahnya. Suatu hari, ayahnya meminta bantuan Mia untuk eksperimennya. Lama-kelamaan, ayahnya Mia menjadikan Mia sebagai kelinci percobaan. Lalu Mia terbangun dari tidurnya dan membuat Melissa kaget. Melissa langsung membuatkan makanan untuk menjamu Mia. Dan akhirnya Rika, Mia, dan Melissa makan bersama. Walaupun Rika dan Mia saling bertatap sinis. Malamnya Mia menelpon ayahnya dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri bersama-sama. Ayah Mia setuju, tapi dia malah membuat dirinya menjadi kelinci percobaannya sendiri dan mendapatkan kekuatan layaknya Mia. Keesokan harinya, muncul sebuah robot tempur aneh yang menyerang apartemen Rika. Ternyata, robot tersebut adalah kiriman dari ayahnya Mia. Rika berhasil membuat robot itu keluar dan jatuh. Sementara itu, Mia merasa bersalah dan terus meminta maaf pada Rika. Robot tersebut ternyata belum mati dan menyerang Rika kembali. Rika dan Mia pun memancing robot itu ke rumah lamanya Rika untuk menghindari banyaknya korban. Rika yang melihat rumahnya kembali teringat dengan masa kecilnya bersama ayah dan kakeknya. Lalu robot itu datang dan dihentikan oleh telekinesis Mia dan seterusnya dihancurkan oleh Rika dengan cara menusuk bagian inti robot tersebut. Setelah mereka selesai mengurus robot tersebut, tiba-tiba ayah Mia menyerang dan meledakkan rumah tersebut, membuat Rika dan Mia terpental. Rika pingsan, sedangkan Mia melindungi Rika dari ayahnya. Kedua ayah dan anak tersebut saling bertarung, dan Mia berkata bahwa dia telah menyesal membantu ayahnya tersebut. Akibat pertarungan itu, Rika terbangun dan menuju ruang bawah tanah yang dulunya laboratorium ayahnya. Di sana Rika melihat rekaman hologram yang berisikan ayah dan kakeknya mengucapkan selamat ulang tahun baginya. Rika menangis karena itu. Setelah hologram itu selesai, dia melihat di depannya pakaian ninja kakeknya dulu. Setelah memakainya, Rika menyelamatkan Mia dari ayahnya. Kemudian memperkenalkan dirinya sebagai kepala klan Isurugi ke-27. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Tetapi Rika terpojok karena kekuatannya tidak seimbang antara kemampuan ninja dan telekinesis. Walaupun begitu, bertarung di rumahnya lebih menguntungkan bagi Rika karena dia sudah dilatih oleh kakeknya di tempat tersebut sedari kecil. Akhirnya Rika bisa membalikkan situasi dengan bantuan hologram Madara dan Kasumi yang membawanya terbang ke langit lalu memojokkan ayah Mia. Ayah Mia mengakui kekalahannya dan meminta maaf kepada Mia. Tetapi ayah Mia malah memasang kalung penguat ke Mia dan membuat Mia tidak terkendali. Mia menyerang Rika
mulai dari menjatuhkan batu-batu dan mengeluarkan listrik. Tetapi dengan tekad untuk menyelamatkan teman, Rika dapat menghancurkan kalung tersebut dan membuat mereka terbaring bersama. Esoknya, pihak Gratsem yang diwakilkan oleh ketuanya sendiri melalui siaran TV meminta maaf atas kekacauan yang terjadi kepada seluruh warga kota dan akan bertanggung jawab atas semua kerusakan. Rika mengenali ketua tersebut adalah teman ayahnya yang bernama Brad dan terlibat di dalam kejadian terbunuhnya ayah dan kakeknya. Cerita ditutup dengan Rika, Mia, Melissa, dan 3 robot hewan yang bersiap untuk menyerang gedung Gratsem. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton konten ini sampai akhir, dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.